The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo guys, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Uzumaki Boruto chapter yang ke-66 episode komik bagian yang kedua. Oke, kita langsung saja gaskan kepada video pembahasannya. Pada panel yang selanjutnya ini diperlihatkan setelah Hokage terkejut dengan jutsu yang dikeluarkan oleh Kawaki mirip dengan kekuatan Ishiki sebelumnya. Dan pada waktu itu juga, Kode hanya melihat dengan seksama pertarungan secara diam-diam. Kawaki kemudian tidak berpikir lama untuk menyerang ke arah Borushiki. Kawaki kemudian mengubah lengan kanannya menjadi bentuk sabit atau bentuk senjata. Kawaki langsung saja menggeseknya, kemudian langsung mengarahkan ke arah Borushiki dengan sangat cepat. Pada saat itu, Kawaki menggunakan kesempatan emasnya untuk menyerang ke arah Borushiki. Karena pada saat itu Borushiki baru saja mendarat kembali di tanah setelah menghindari beberapa tongkat besi hitam yang dilancarkan oleh Kawaki. Borushiki telah menghindar dengan bergerak sedikit ke samping dari serangan Kawaki sebelumnya. Setelah Borushiki mendarat di tanah, Borushiki kemudian menyadari sesuatu bahwa ada yang muncul di atasnya dan itu sangat besar. Ternyata pada saat itu Kawaki menggunakan kekuatan kubus hitamnya. Dan sekarang kubus hitam itu mengambang tepat di atas langit-langit dari Borushiki. Kubus hitam yang dikeluarkan oleh Kawaki tersebut langsung saja meluncur ke tanah dengan sangat cepatnya. Naruto kemudian bersiap menghadapi benturan dan juga ledakan dari kubus hitam tersebut. Naruto kembali menyadari bahwa kekuatan yang dikeluarkan oleh Kawaki tersebut mirip dengan kekuatan Ishiki sebelumnya. Kode kembali mengamati pertarungan mereka berdua. Kode berkata dalam hatinya, jadi dia mengambil sesuatu dari yang lain menggunakan dai kokutennya. Dan bahkan kemungkinan terburuknya, kata Kode, dia kemungkinan bisa mengecilkan material dengan Sukuna Hikona. Amado itu, apa dia mencoba mengubah Kawaki menjadi Ishiki yang kedua? Dan di sana terlihat cakar Kode masih menancap di sisi leher Shikamaru. Lanjut ke lokasi pertarungan mereka berdua. Kawaki kemudian berkata, oh begitu ya, sekarang aku mulai mengerti. Naruto kembali berteriak, Kawaki! Kawaki kemudian berkata, kemudian menoleh ke belakang saat Naruto memanggilnya. Naruto kemudian berkata, apa yang kau lakukan? Bukankah kekuatan itu? Kawaki langsung saja memotongnya. Kawaki kemudian berkata, bukankah lebih baik jika Anda tidak bergerak, Tuan Hokage? Kekuatan ini itu juga tidak penting bagiku. Di saat pertarungan mereka berdua sangat epik, ternyata Kode kemudian mengeluarkan sabuk hitam miliknya, kemudian mulai mencongkel leher Shikamaru, dan ternyata itu mengeluarkan sedikit darah. Naruto kemudian berkata, Kawaki, seberapa jauh kau bersedia untuk pergi? Kawaki kemudian balas menatap ke arah Naruto. Kawaki berkeringat dan juga sangat cemas. Aura yang tidak menyenangkan mengelilingi Kawaki. Kawaki kemudian berkata, aku hanya melakukan apapun yang perlu dilakukan demi Anda, Tuan Hokage ketujuh. Sampai pada titik itu, bola mata kiri Kawaki kembali hanya satu segitiga. Kemudian lanjut halaman ke-14 sampai yang ke-25. Yang bisa Naruto lakukan hanyalah terus mengamati pertarungan yang terjadi di depan matanya. Kemudian pada saat itu, Borushiki mencoba menyerbu Kawaki dari sisi kirinya. Borushiki sepertinya mulai membangun serangan pertama. Sementara itu, Kawaki sangat tenang. Kawaki hanya tampak terganggu dan hanya melihat lurus ke depan di saat Borushiki mulai menyerang dari arah sisi kiri. Pada saat serangan tersebut, Borushiki telah membentuk Rasengan berukuran normal di tangan kanannya. Kawaki kemudian menyerang dengan serangan yang ringan. Tapi Borushiki berkata, Rasengan! Kawaki kemudian membusungkan pipinya.
Kemudian Kawaki menghirup udara segar. Kemudian dia meniup ninjutsu api yang tidak disebutkan namanya. Borushiki kembali membalasnya dengan menggesekkan tangan kanannya. Apinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Borushiki kemudian mencoba untuk menendang Kawaki lurus ke atas pada jarak saat itu. Tapi sayang sekali, Kawaki mampu menghindari serangannya dengan tiba-tiba. Kawaki mengecilkan dirinya menjadi ukuran yang sangat kecil. Setelah itu, Kawaki kembali ke ukuran yang normal. Tapi tiba-tiba saja Kawaki tidak berpikir lama. Kawaki tepat muncul kembali tepat di belakang Borushiki. Lengan kanan Kawaki pada saat ini telah berubah. Jari-jarinya siap untuk menyerang ke arah Borushiki. Kawaki hampir saja mengenai Borushiki karena pada saat itu Borushiki mampu menunduk untuk menghindari serangan Kawaki. Dia kemudian bisa menendang ke arah Kawaki. Kawaki kemudian terlempar. Borushiki kembali mengambil kesempatan untuk melompat dan melemparkan beberapa shuriken ke arah Kawaki. Tapi sayang sekali, Kawaki baru saja mengecilkan shuriken tersebut menjadi ukuran yang sangat kecil. Dengan 3 segitiga di mata kirinya, Kawaki bisa membuat kekuatan 10 paku di jarinya, dan itu langsung tertancap di sekitar Borushiki. Paku-paku tersebut sepertinya mulai menembus Borushiki. Dia mencoba beberapa kali, tetapi Borushiki hanya terbang di udara dan berhasil menghindar dari benturan tersebut. Setelah Kawaki mencoba membangun serangan terhadap Borushiki, Borushiki kemudian mencoba membangun serangan juga. Borushiki setelah mendarat di tanah, dia langsung saja berlari menuju ke arah Kawaki. Pada saat ini, Kawaki dan Borushiki sedang berhadapan dengan tatapan yang dingin. Borushiki telah membentuk Rasengan di tangan kanannya, sementara Kawaki memiliki tangan kanan yang berubah menjadi tangan monster. Tangan mereka berbenturan satu sama lain yang menimbulkan lebih banyak awan dan debu serta puing-puing yang hancur di sekitaran mereka. Naruto, Kode dan juga Shikamaru bersiap menghadapi gempa susulan. Woi, gempa coy. Setelah ledakan itu terjadi, Kawaki dan Borushiki kemudian melayang di udara bersama-sama. Saat sisa-sisa ledakan mengendap di sekitar mereka, Borushiki melemparkan pukulan atau melancarkan pukulannya dengan tangan kanannya ke arah Kawaki. Tapi sayang sekali dengan mudahnya, Kawaki kemudian menunduk untuk menghindari serangannya. Kawaki kemudian memukul balik dan mendaratkan pukulan ke arah Borushiki. Tapi Borushiki kembali mengangkat tangannya untuk menangkis serangan dari Kawaki. Mereka berdua akhirnya terlempar satu sama lain. Kawaki kembali mencoba membangun serangan selanjutnya, tetapi akhirnya hanya mengenai bagian tanah. Mata kiri Kawaki berubah lagi, sehingga menjadi 3 segitiga di iris matanya. Sepertinya kekuatan mata Kawaki ini bisa diubah sesuka hatinya. Kawaki kembali melancarkan kubus hitamnya tepat ke arah Borushiki. Tetapi Borushiki berhasil kembali mundur tepat pada waktunya untuk menghindari serangan kubus milik Kawaki. Borushiki kembali mulai terdesak dan juga sangat kelelahan. Borushiki kemudian berkata, "Cih," tapi tiba-tiba saja mata kiri Borushiki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Itu menandakan kesadaran Boruto mulai kembali. Tapi tidak berpikir lama, lengan kanan Kawaki yang sudah menjadi normal, Kawaki kemudian membuat gerakan serangan selanjutnya ke arah Borushiki. Ternyata pada saat itu, serangan yang coba dibangun oleh Kawaki, yaitu Kawaki membuat tongkat hitam. 4 tongkat hitam yang dibuat oleh Kawaki sepertinya berhasil mengenai Borushiki. Melalui lengan kiri atas dari Borushiki, tongkat hitam itu kembali menembusnya. Kemudian di bahu kanan, kemudian perut tengah dan juga lutut kanan dari Borushiki. Borushiki kemudian berkata, "Sialan." Tapi pada saat itu terlihat mata Kawaki kembali berubah. Mata Kawaki sekarang memiliki 4 segitiga di bagian tengahnya dengan pupil berwarna putih. Kawaki kemudian berkata, "Semuanya sudah berakhir." Tidak berselang lama, sebuah hiasan berukuran besar yaitu kubus hitam milik kekuatan Kawaki muncul tepat di atas Borushiki. Pada saat itu juga, Boruto kembali mulai mengambil kesadarannya. Mata kirinya terbuka lebih lebar. Tapi sayang sekali, pada saat kubus hitam yang dilancarkan oleh Kawaki tersebut untuk menghimpit Borushiki,
Naruto kembali mencoba untuk menyelamatkan Borushiki sebelum dia terhimpit atau terjepit dari kubus hitam milik Kawaki. Oke, itulah pembahasan episode komik 242 dan kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.